Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kelebihan kepada nabi-nabinya, termasuk salah satunya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan putra dari Nabi Daud alaihissalam yang memiliki sikap bijaksana. Mewarisi sikap bijaksana tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam mampu memimpin suatu kerajaan besar. Dan bukan hanya memimpin umat manusia, tapi juga jin. Tidak hanya dianugerahi kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa, Nabi Sulaiman alaihissalam juga diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bisa berbicara dengan hewan. Banyak pelajaran yang bisa dicontoh umat manusia dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Salah satunya yaitu sikap rendah hati, pintar, dan tidak sombong dalam memimpin apapun. Dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 18 dikisahkan bahwa saat itu Nabi Sulaiman alaihissalam sedang melintas bersama bala tentaranya yang terdiri dari jin, manusia, dan burung-burung hendak melewati sebuah lembah. Ternyata di lembah tersebut merupakan rumah bagi banyak semut. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari Nabi Sulaiman mendengar hal itu dan kemudian tersenyum dan tertawa. Ia pun memerintahkan bala tentaranya untuk berhati-hati saat melangkah karena di tempat tersebut merupakan rumah bagi para semut. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 19 yang artinya, maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dapat berbicara dengan hewan juga terabadikan dalam surat An-Naml ayat 16. Di mana Nabi Sulaiman alaihissalam dapat berbahasa burung, yang artinya, "Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata." Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Ratu Balqis juga terabadikan jelas dalam Al-Quran, di mana pada saat itu Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan burung-burung untuk mengantarkan surat yang isinya, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, surat ini adalah daripadaku, Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong terhadapku dan menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku. Datanglah sekalian kepadaku berserah diri." Surat tersebut merupakan seruan Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Balqis dan para pembesarnya agar tidak bersikap sombong dan angkuh. Pada saat itu Ratu Balqis telah menerima pesan tersebut dan memberitahukan isi pesan tersebut kepada para pembesarnya. Hal tersebut tertuang dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 29 yang artinya, dia Balqis berkata, "Para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia." Setelah itu Ratu Balqis mengirim pasukannya untuk menemui Nabi Sulaiman alaihissalam. Beberapa penafsiran menyebutkan pasukan yang dikirim itu sangat banyak, yakni berjumlah 12.000, sebagaimana tertuang dalam surat An-Naml ayat 37 yang artinya, "Kembalilah kepada mereka, sungguh kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya, dan akan kami usir mereka dari negeri itu, Saba, secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina." Pada saat itu juga Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan pasukannya untuk menunjukkan kepada Ratu Balqis dan pembesarnya mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dengan memindahkan singgasana Ratu Balqis ke istananya. Dalam surat An-Naml ayat 39 disebutkan, seorang jin bernama Ifrit bersedia memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam bangkit dari duduknya. Namun dalam surat An-Naml ayat 40 disebutkan, seorang yang mempunyai ilmu dari kitab bahkan sanggup memindahkan singgasana Ratu Balqis. Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu."
sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Surat An-Naml ayat 39, yang artinya, seorang yang mempunyai ilmu dari kita berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia, Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Rabbku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar maka sesungguhnya Rabbku maha kaya, maha mulia. Surat An-Naml ayat 40. Lantas ketika Ratu Balqis dan bala tentaranya tiba di tempat Nabi Sulaiman alaihissalam, mereka terkejut karena singgasana yang ada di hadapannya sangat mirip dengan miliknya yang ada di negeri Saba. Disebutkan jarak antara negeri Saba yang berada di sekitar wilayah Yaman dan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam yang berada di wilayah Yerusalem sekitar 2022 km. Setelah peristiwa tersebut, Ratu Balqis dan bala tentaranya takjub dan mengakui kelemahannya. Ratu Balqis meminta maaf kepada Nabi Sulaiman alaihissalam atas kekhilafannya selama ini dapat menerima bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ratu Balqis serta bala tentaranya bertobat dan memutuskan untuk memeluk agama Islam. Itulah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan sifat-sifat yang dimiliki dapat kita tiru dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.